Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang hak karya intelektual. Ya. Jadi, hak kekayaan intelektual itu sangat penting untuk kita lakukan pencatatan, ya, untuk mendapatkan perlindungan begitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan hak karya intelektual atau apa saja sih yang menjadi karya intelektual itu ya. Jadi ada banyak macam ya, bisa buku, kemudian pemrograman ya, hasil pemrograman, kemudian bisa pamflet ya, kemudian karya tulis yang diterbitkan ya, semua jenis karya tulis ya, misalnya ada juga pidato, ceramah, alat peraga ya, lagu, musik dan lain sebagainya. Kemudian ada karya seni rupa ya, misalnya gambar ya, seni ukir, seni kaligrafi, arsitektur, peta dan lain sebagainya. Itu semua merupakan karya intelektual. Dan itu perlu dilakukan perlindungan atau dengan melakukan pencatatan di dalam lembar negara, yaitu ada di Kementerian Hukum Republik Indonesia, ya ada di Dirjen Kekayaan Intelektual, ya. Baik, saya ingin menceritakan atau ingin menjelaskan pada teman-teman bagaimana cara kita untuk mencatatkan hak karya intelektual kita. Baik ya. Jadi pertama-tama kita akan membuka dulu di sini ya. Kita akan buka dulu. Jadi kita tulis di sini di DJKI ya. DJKI itu apa ya? Dirjen Kekayaan Intelektual ya. Jadi di sini sudah ada ketika kita menulis DJKI maka sudah akan muncul di DJKI hak cipta ya. Teman-teman tinggal bisa mengklik di sini hak cipta. Nah, kemudian kita di sini eh, ada banyak sekali yang bisa kita lihat ya dari DJKI ini ya. Jadi ini ada dua bahasa, jadi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Silakan teman-teman adjust apakah mau menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini akan tampil dengan bahasa Indonesia ataupun dengan menggunakan bahasa Inggris begitu ya. Monggo silakan. Nah, di sini ada beranda, inilah berandanya yang terdiri dari ada hak cipta, pengenalan hak cipta, kemudian ada syarat dan prosedur permohonan, biaya dan cara pembayaran, kemudian catat hak cipta sekarang. Nah, ini ya. Nah, kemudian permohonan, di sini ada merek, paten, hak cipta, desain industri, desain geografis, DTLST, rahasia dagang. Kemudian ada penelusuran di sini ya, ada PDKI, statistik permohonan kanwil, paten, dan lain sebagainya. Pengaduan, jika ada pengaduan karya intelektual, dan ada whistleblowing system, ada gratifikasi, ada lapor ya. Kemudian ada tentang DJKI, jadi kayak sejarah, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian unduhan, di sini nanti ada teman-teman bisa melakukan ini ya. Dan ada ini frekuensi untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman cari jawabannya ya, bila ada pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada beranda, di sini ada hak cipta, ini ada pengenalan hak cipta. Di sini kita bisa mengklik ya. Definisi hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang terkait dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram atau lembaga penyiaran. Ya, ini adalah definisi dari hak cipta. Kemudian di sini ada syarat dan prosedur permohonan. Di sini ada sudah dituliskan di sini prosedurnya. Jadi registrasi dulu
Jadi ada akun registrasi akun, ya. Kemudian di sini dilakukan hak cipta di gip.go.id, kemudian pilih pengajuan pencatatan, kemudian seluruh formulir harus diisi yang sudah disediakan, unggah dokumen pendukung, yaitu ada KTP, ya, kemudian ada NPWP, begitu ya. Jadi kalau KTP, kalau misalnya yang yang melaporkan itu satu orang, maka ya disiapkan KTP satu orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita mau mengikutkan orang-orang lain, misalnya buku begitu ditulis oleh 4 orang dan empat-empatnya tersebut ingin namanya dicatat di dalam hak cipta, maka harus disediakan lebih dahulu KTP 4 orang tersebut dan NPWP-nya, ya, sehingga ketika mau mengupload itu cepat begitu ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan dulu KTP dan NPWP-nya. Kemudian ada lakukan pembayaran, jadi ada nanti berapa harganya nanti saya akan tunjukkan ya, di sini sudah terpampang nanti. Kemudian persetujuan otomatis ya, permohonan hak cipta, kemudian akan mengunduh surat pencatatan hak cipta. Jadi sangat mudah teman-teman. Jadi oleh karena itu eh, karena sangat mudah, maka seharusnya setiap karya intelektual itu tercatat ya, sehingga apabila ada suatu saat ada orang yang menggunakan karya intelektual itu bisa dilakukan pengajuan ke keberatan apabila kita sudah punya pencatatan tersebut ya, jadi lebih valid begitu. Nah ini, jadi ini ya, kemudian ini prosedurnya. Jadi ini ada syarat-syarat, kemudian biayanya 200 rupiah, 200.000 per permohonan ya. Kemudian formulir dan format ini yang harus nanti teman-teman unduh ya. Jadi ada format pencatatan lisensi, format permohonan pengalian hak cipta. Ini terutama apabila teman-teman menggunakan orang ketiga. Misalnya buku yang diterbitkan bersamaan dengan orang lain begitu, atau buku itu diterbitkan oleh penerbit. Jadi misalnya seseorang menulis buku kemudian diterbitkan oleh penerbit A misalnya. Sebelumnya sudah dibuat persepakatan dulu antara penulis dengan penerbit. Nanti hak ciptanya siapa yang memegang? Apakah penulis sendiri atau oleh penerbit? Ya, itu nanti kesepakatannya di luar ini ya. Jadi, nah, apabila penulis itu melimpahkan hak ciptanya itu ke penerbit, maka ada ini surat permohonan pengalian hak cipta, begitu ya. Kemudian surat permohonan perubahan nama alamat, surat keterangan UMK ini ya. Jadi ini yang nanti akan dilakukan ini nanti akan diunduh, teman-teman unduh, kemudian diisi, kemudian nanti diupload ya. Baik, kita akan segera melakukan ini ya, permohonan dulu, kita klik permohonan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta ya. Nah, ini kebetulan saya sudah punya akunnya. Jadi kalau teman-teman belum punya akun, silahkan registrasi dulu ya. Jadi saya login. Nah, ini karena saya sudah punya akun, jadi di sini lebih mudah ya. Jadi ini ada pengumuman, tapi kita abaikan saja pengumumannya. Nah, ini ya. Jadi saya akan menulis di sini hak cipta, kemudian permohonan baru. Nah, di sini kita bisa melihat ini daftar ciptaan ya di sini. Nah, ini yang sudah pernah saya daftarkan ya. Jadi di sini sudah pernah saya daftarkan ini pada tahun 2021 dulu untuk modul ya. Ini kita akan ini lagi yang baru, permohonan baru.
Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman yang nanti harus teman-teman isi ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada surat pernyataan, ini kita unduh ya di sini, dan surat pengalihan hak. Jika teman-teman tidak melakukan pengalihan hak, maka ini tidak perlu diisi. Ya, surat pernyataan di sini kita unduh dulu. Nah, ini ya. Jadi saya sampaikan tadi, apabila pemilik hak cipta itu 4 orang misalnya atau 2 orang misalnya, maka harus disiapkan KTP milik 2 orang tersebut atau milik 4 orang tersebut dan NPWP milik 2 atau 4 orang tersebut. Ya, jadi ini nanti kita isi ya, kemudian ditandatangani dan ditempelkan materai. Ini nanti akan kita akan kita upload begitu ya teman-teman. Baik. Kembali lagi. Baik, setelah kita unduh tadi, kemudian kita isi, kita sudah siapkan. Kemudian ini ya, jadi ada di sini kita tulis ya detail permohonan. Jenis permohonannya apa? Misalnya UMK, lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah atau umum ya. Jadi ini teman-teman silahkan isi sesuai dengan apa yang teman-teman memiliki datanya ya. Jadi kalau misalnya dosen misalnya boleh ditulis lembaga pendidikan misalnya. Atau umum saja karena kalau umum itu berarti haknya nanti milik teman-teman sendiri. Tapi kalau lembaga pendidikan mungkin akan diafiliasikan kemana dan itu butuh pengalihan hak tadi. Baik, kemudian jenis ciptaan di sini coba ada karya tulis, karya seni, komposisi musik, ya, karya audiovisual, misalnya apa ya tadi ya audiovisual, misalnya video dan lain sebagainya, fotografi dan drama, ya, karya rekaman, karya lainnya, ya, misalnya kalau karya tulis, misalnya teman-teman membuat apa ya proposal atau hasil penelitian ya itu silahkan ditulis di sini karya tulis begitu. Ini wajib ya teman-teman yang diberi tanda bintang ini wajib untuk diisi teman-teman ya. Jadi di sini semuanya wajib ya, tidak ada yang tidak wajib ya. Kemudian tidak ada yang pilihan gitu ya. Subjenis ciptaan ya. Jadi ini pilih jenis ciptaan di atas untuk menampilkan daftar subjenis ya. Jadi ini misalnya coba kita isi dulu ya. Ini umum. Dan jenis ciptaan karya tulis ya, misalnya begitu. Nah, ini akan keluar ya. Jadi kalau tadi saya mengisi karya tulis gitu ya, maka sub ini akan bunyi di sini atlas, biografi, buklet, buku mewarnai, buku panduan, buku pelajaran, buku saku, diklat, modul, mana ya modul mungkin ada di sini ya. Nah, ini modul misalnya ya, kita tulis aja modul. Judulnya apa? Misalnya kita kasih judul eh, judulnya apa enaknya? Eh, kulinari Indonesia. Gini ya misalnya ya teman-teman ya. Nah, uraian singkat ciptaan. Nah, ini harus kita isi ya teman-teman. Isinya apa? Misalnya apa ini modul ini berisi tentang binari yang khas Indonesia, terdiri dari banyak berasal ya berasal dari banyak provinsi
Misalnya begini ya. Oke. Dan tanggal pertama kali diumumkan, misalnya kita sekarang ini, kemudian negara pertama kali diumumkan kita melakukan Indonesia, kota pertama kali diumumkan kita tulis di sini nih, misalnya Surabaya. Ya, ini. Surabaya is Java Indonesia. Data kuasa di sini melalui kuasa atau tidak. Jadi kalau melalui kuasa, misalnya buku ini menggunakan afiliasi saya, misalnya menggunakan tempat saya bekerja, misalnya di Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya, ya, Kementerian Kesehatan Surabaya. Atau hak ini nanti punya saya sendiri, begitu ya. Jadi atau punya saya dan punya teman-teman sendiri. Jadi tidak dikuasakan. Jadi melalui kuasa, no, jadi tidak dikuasakan. Data pencipta di sini ini ada dituliskan nama tambah pencipta. Oh, badan hukum. Ya ini tidak ya, jadi mungkin tidak. Tidak, kita tidak menggunakan ini ya. Ini ya. Nah, data pencipta ya ini nama, masukkan nama saya sendiri misalnya. Emailnya apa nih? Email silakan ditulis ya, ditulis apa emailnya. Nomor telepon silakan ditulis. Ya, kewarganegaraan Indonesia ya. Misalnya ini emailnya dituliskan email apa ya, dituliskan bla 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 dot gmail.com. Misalnya begitu ya. Kemudian nomor telepon silakan diisi 081 sekian sekian gitu ya. Kemudian kewarganegaraan Indonesia baru selanjutnya dan seterusnya ini ya. Silakan teman-teman mengisi sesuai data yang teman-teman punya ya. Ini tambahkan data ini wajib diisi dulu ya. Jadi ini nggak mengisi karena saya tidak melakukan pengisian ya. Silakan kemudian data pemegang hak cipta. Data pemegang hak cipta ya ini namanya siapa yang memegang hak cipta ya. Seterusnya sama isinya seperti tadi ya. Nah, kemudian isi ada lampiran ya. Lampiran. Nah, lampiran ini teman-teman bisa ini scan di sini scan KTP pemohon dan pencipta. Select yang mana teman-teman akan isikan begitu ya. Nah, dan seterusnya surat pernyataan tadi yang sudah diisi, contoh ciptaannya apa yang diinikan, kemudian contoh ciptaan di link dan seterusnya. Kemudian ada bukti pembayaran ya. Nah, ini salinan ini ya, ajukan permohonan. Ya, ini ajukan permohonan. Jadi ini nggak mau diisi, nggak mau di ini ya karena saya belum melakukan pengisian. Jadi teman-teman ini sangat mudah ya. Jadi sangat mudah sekali untuk teman-teman melakukan pencatatan hak cipta ya. Baik. Nanti akan ada ya, akan ada tagihan kepada Anda ya, kepada teman-teman untuk membayar ya, akan keluar nanti ya. Nah, itu yang teman-teman harus membayar dulu, baru selanjutnya ini baru diisi. Nanti kan ini bukti pembayaran ini ya. Maaf, maaf, maaf. Bukti mana surat pernyataan, kemudian ini ya, setelah diisi ya, ini setelah diisi pengalian hak, kemudian salinan resmi ya, ini diisi semua. Ya. Baru nanti setelah ditulis diisi semua maka ajukan permohonan. Ya. Setelah diajukan permohonan maka kita akan mendapatkan mendapatkan pembayaran nanti. Pembayaran ya ada billing untuk kita melakukan pembayaran. Demikian teman-teman ya yang bisa saya terangkan untuk pengalihan pencatatan hak karya intelektual kita. Semoga dengan pencatatan hak karya intelektual kita ini nanti akan menambah
manfaat ya, menambah manfaat dari kita ya, dari hasil karya intelektual kita ya. Dan itu bisa melindungi dari plagiarisme ya, melindungi dari pengakuan oleh orang lain terhadap hak karya intelektual kita. Ya. Baik, semoga ini bisa memberikan penjelasan pada teman-teman untuk mencatatkan hak karya intelektual teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.